Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan data analisis Netflix, movie, and TV show. Yang pertama-tama, perkenalkan nama saya Anissa Sekarningrum dengan NIM 19241347. Nama saya Alia Fadila Nabila dengan NIM 19240639. Nama saya Zara Febrianti dengan NIM 19241278. Nama saya Hairi Yadisvita dengan NIM 19240549. Perkenalkan, nama saya Kavita Sari dengan NIM 19240926. Oke, yang pertama di sini ada penjelasan ide, yaitu preferensi penonton. Meneliti apakah masyarakat lebih memilih di mana nonton Netflix atau TV biasa, melihat perubahan kebiasaan menonton dari waktu ke waktu, konten dan genre, menganalisis perbedaan dalam variasi genre, kualitas produk, dan kebiasaan konten antara keduanya. Selanjutnya, fleksibilitas akses. Netflix bisa diakses kapan saja, sementara TV memiliki jadwal tetap. Model basis, Netflix berbasis langganan, sedangkan TV lebih banyak mengandalkan iklan. Pengaruh terhadap industri hiburan, bagaimana kehadiran Netflix mempengaruhi industri televisi dan perilaku konsumen. Selanjutnya ini ada library bahasa pemrograman. Beberapa library Python yang digunakan dalam analisis data Netflix antara lain Pandas untuk memanipulasi dan analisis data tabular. Yang kedua itu ada NumPy untuk komutasi numerik. Yang ketiga itu ada Matplotlib dan Seaborn untuk visualisasi data. Yang keempat adalah Plotly untuk visualisasi interaktif. Yang kelima ada Datetime untuk pengolahan data berbasis waktu. Yang keenam ada Scikit-learn untuk pre-processing data jika digunakan dalam tahap klasifikasi atau clustering. Beberapa library Python yang digunakan dalam analisis data TV show antara lain ada TMDB, API Wrapper, mengakses data dari the movie database, termasuk informasi tentang acara TV, film, aktor, ulasan, dan lainnya. Yang kedua itu ada TV Mesh, API Wrapper, mengambil data acara TV dari TV Mesh seperti jadwal, episode, dan informasi pemain. Yang terakhir itu adalah IMDb Python mengambil data dari IMDb termasuk informasi tentang acara TV, film, dan selebriti. Sumber data, nama data yaitu Netflix Movies and TV Shows Dataset. Linknya ngambil dari Kaggle. Jenis datanya itu sekunder, data dikumpul oleh pihak ketiga, bukan hasil survei langsung. Selanjutnya, Business Understanding. 1. Dataset terdiri dari data film dan acara TV yang tersedia di Netflix. Tipe data yang terdapat dalam dataset antara lain. Pertama, numerik, tahun rilis, release year. Yang kedua, kategori, jenis konten tipe, negara country, rating. Ya, yang selanjutnya, teks, judul, titel, sutradara, direktor, aktor, cast, deskripsi, description. Yang selanjutnya tanggal penambahan ke Netflix, data, edit. Selanjutnya beberapa kolom penting. 1. Show_id unik setiap tayangan. Kedua, tipe film atau data TV show. Yang ketiga, titel judul tayangan. Yang keempat, director cast, informasi kru. Yang kelima, control release year, rating, duration, listed in, metadata penting. Yang keenam, description, ringkasan konten. Selanjutnya, data preparation. 1. Tujuan analisis. 2. Pengumpulan data collection. Yang ketiga, pembersihan data cleaning. Yang keempat, seleksi dan transformasi data. Yang kelima, exploratory data analisis ide. Yang keenam, penyimpanan data siap analisis. Terus di sini ada ringkasan statistik. Pada bagian ini dilakukan analisis statistik deskriptif terhadap dataset Netflix. Dataset
Ini berisi informasi mengenai film dan acara TV yang tersedia di platform Netflix, termasuk judul, jenis, movie atau TV show, sutradara, aktor, negara produksi, tanggal rilis, durasi, dan kategori genre. Beberapa ringkasan statistik yang dapat dijelaskan. Jumlah total data, misalnya, total ada 8.807 entry, terdiri dari film dan acara TV. Distribusi jenis tayangan, berapa persen film versus acara TV. Negara dengan jumlah produksi terbanyak, misalnya Amerika Serikat, mendominasi dengan 60% konten. Distribusi berdasarkan tahun rilis. Tren konten Netflix meningkat drastis sejak 2015. Durasi umum untuk film dalam menit, sedangkan acara TV biasanya dalam bentuk jumlah season. Di sini selanjutnya ada visualisasi data. Visualisasi digunakan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap data. Beberapa grafik atau visualisasi data yang biasa digunakan yaitu yang pertama ada bar chart, adalah untuk menunjukkan jumlah film dan TV show. Kedua ada pie chart, distribusi konten berdasarkan negara. Ketiga ada line chart, tren rilis konten per tahun. Keempat ada word cloud dari kolom description untuk melihat kata-kata yang sering muncul. Selanjutnya ada histogram atau distribusi durasi film atau jumlah season untuk TV show. Kemudian ada heat map atau korelasi antar kolom numerik jika ada. Nah, di sini ada source code yang pertama adalah menyimpan data menjadi data frame menggunakan pandas. Sini ada import pandas, aliasnya PD, datanya PD read CSV, Netflix titles CSV, print data. Di sini import pandas aliasnya PD mengimpor library pandas dengan alias PD. Pandas digunakan untuk memanipulasi data dan analisis data dalam bentuk table atau data frame. Yang kedua, data PD read CSV Netflix titles CSV ini digunakan untuk membaca file CSV yang bernama Netflix titles CSV dan menyimpannya ke dalam variabel data dalam bentuk data frame. Terus yang ketiga itu ada print. Nah, yang kedua itu menampilkan 5 data teratas menggunakan hit, data hit, print data, titik hit. Data hit ini fungsinya untuk digunakan untuk mengambil 5 baris pertama dari sebuah data frame secara default. Ini sangat berguna untuk melihat struktur awal data, kolom-kolom tipe data, dan contoh isinya. Print data hit itu menampilkan hasil dari data hit ke layar output, terminal, atau konsol. Ini bisa dilihat 5 hasil data teratas. Yang ketiga menampilkan 5 data terakhir menggunakan tail, data tail, print data tail. Ini di sini data tail, print data adalah fungsi dari pandas library Python untuk analisis data. Fungsi ini mengembalikan 5 baris terakhir dari dataset secara default. Print data tail akan menampilkan hasil tersebut ke konsol. Hasil ini di sini ada 5 hasil dari data terakhir. Yang nomor 4 ini ada memahami tipe data dan informasi tentang data. Data info, print data info. Data info, print data info ini bekerja dengan data frame bernama data dalam Python menggunakan pustaka populer seperti pandas. Fungsinya untuk mengetahui karakteristik atau struktur data. Data info menampilkan ringkasan data frame, nama kolom, jumlah data yang tidak kosong atau nol, tipe data, dan total penggunaan memori. Print data info mencetak hasil dari pemanggilan data info, tetapi karena fungsi ini tidak mengembalikan nilai return-nya non, maka yang tercetak hanya non. Di sini ada hasil dari data info. Kelima. Yang kelima ada cek duplikasi data menggunakan nunik. Data nunik, print data nunik.
Data nunik, print data nunik ini fungsinya, ini akan menghitung jumlah nilai yang unik di tiap kolom dari objek data frame bernama data. Print data nunik ini menampilkan hasil perhitungan nilai unik ke konsol terminal. Artinya kamu ingin tahu berapa banyak variasi data yang ada di setiap kolom supaya bisa mengenali mana kolom yang punya data ganda atau duplikat. Dan di sini ada hasilnya. Sini yang keenam menghitung nilai yang hilang atau is null. Data is null, print data is null. Data is null mengecek apakah ada nilai yang hilang atau missing value and none dalam data frame data. Print data is null menampilkan hasil pengecekan tersebut ke layar berupa data frame boolean, yaitu true jika nilai hilang dan false jika tidak ada. Di sini ada hasil outputannya. 7 digunakan untuk mendapatkan jumlah rekod yang hilang di setiap kolom. Di sini ada data is null, titik sum. Di situ berfungsi mengembalikan data frame boolean untuk ukuran yang sama seperti data, di mana true menunjukkan nilai yang hilang dan false menunjukkan nilai yang ada. Print data, titik is null, titik sum. Yang sum ini menunjukkan nilai true. Kalau print menampilkan hasil perhitungan setiap ke konsolnya atau per kolomnya. Dan di sini ada hasilnya. 8, pengurangan data. Data titik drop solve underscore id aksi sama dengan 1, print data titik info. Data drop solve underscore id di sini aksi sama dengan 1 merupakan metode drop digunakan untuk menghapus baris atau kolom. Show underscore id menentukan kolom yang akan dihapus. Aksi sama dengan 1 menunjukkan bahwa operasi drop akan dilakukan pada kolom, bukan baris, akan menggunakan aksi sama dengan 0. Print data titik info menampilkan ringkasan informasi tentang data frame. Di sini ada hasilnya. 9. Menambahkan kolom data baru. Di sini from data time import date tahun sekarang sama dengan data titik today year TV show data tipe sama dengan TV show copy TV underscore show tahun tayang tahun sekarang TV show release year print TV show title release year tahun tayang head. Di sini untuk from data time import data mengimpor modul dari data ke data time. Terus tahun sekarang data to the year untuk mendapatkan tahun saat ini. TV show sama dengan data tipe TV show copy memfilterkan data untuk show yang akan disalin. Terus TV show tahun tayang tahun sekarang, TV show release year di sini menghitung tahun tayang dan menambahkannya sebagai kolom baru. Print data TV show title year tahun tayang untuk mencetak beberapa baris pertama dari data frame dengan kolom relevan. Dan di sini ada hasilnya. Yang ke-10, split data TV show sama dengan data tipe sama dengan TV show titik copy. Di sini untuk memfilterkan data pada TV show dan membuat salinannya. Terus TV show kata pertama sama dengan TV show title star split titik star get no. Fungsinya mengabstrak kata pertama dari title dan menyimpannya di kata pertama. TV show sisa judul, TV show title star split star get 1 filenya tambah TV show title star spill star get. Di
di sini berfungsi mengabstrak sisa judul dari titel dan menyimpannya di sisa judul. Print data TV show, titel, kata pertama, sisa judul, head, bisa digunakan untuk menghasilkan kasus di mana judulnya memiliki satu kata. Dan di sini ada hasilnya. Oke, di sini ada yang pembersihan data. Print TV underscore show duration uniquely. Fungsinya di sini untuk menampilkan semua nilai unik. Terus di situ di bawahnya ada print TV underscore show duration uniquely. Terus di situ fungsinya untuk menghitung total dari nilai unik. Dan ini hasilnya. Terus 12 ada menampilkan ringkasan statistik dengan describe. A sama dengan data titik describe. Di situ fungsinya untuk menampilkan ringkasan statistik deskriptif dari kolom-kolom numerik. Terus print A. Print A menampilkan isi variabel A dengan hasil ringkasan statistik tersebut. Dan ini hasilnya. Oke, di sini selanjutnya nomor 13 ada menampilkan semua data termasuk objek pada ringkasan statistik. B sama dengan data describe include all. Titik T. Itu describe itu berdasarkan dari describe biasanya hanya menampilkan data numerik. Perintahnya menampilkan ringkasan statistik untuk semua jenis kolom. Terus selanjutnya print B. Tujuannya untuk menampilkan hasil ringkasan statistik lengkap tersebut. Dan ini di bawahnya ada hasilnya. Terus 14 di situ ada memisahkan antara nilai numerik dan objek. D sama dengan data di tipes. Digunakan untuk menampilkan tipe data. Terus D itu D sama dengan data tipes itu menyimpan hasil informasi tipe data kolom ke dalam variabel D. Print D menampilkan isi dari variabel D yaitu daftar tipe pada setiap kolom. Dan itu ada hasilnya. Terus ke-15 ada memisahkan antara nilai numerik dan objek. Import numpy as np itu di situ mengimport library numpy. Terus data objek sama dengan data titik select types include object column. Di situ untuk data objeknya itu di situ data select types include object memilih kolom yang bertipe objek dari data frame data. Kolomnya itu mengambil nama-nama kolom yang bertipe objek. Data select types include np number di situ memilih semua kolom bertipe numerik seperti int atau float. Kolom totalis itu di situ mengubah daftar kolom numerik menjadi list Python biasa. Print menampilkan hasil kolom kategorikal dan numerik secara terpisah ke layar. Dan di situ ada hasilnya. Oke, selanjutnya visualisasi data numerik menggunakan histogram dan box plot yang digunakan untuk menunjukkan pola variabel. Penjelasan source code sama visualisasinya itu menggunakan histogram untuk melihat distribusi data, box plot untuk melihat perbedaan outlier dan nilai tengah, menghitung skewness atau kemiringan distribusi untuk mengetahui apakah data simetris atau tidak. Untuk hasilnya ini kan ada rilis tahunnya. Artinya itu dataset yang digunakan hanya memiliki satu kolom dengan tipe numerik. Kenapa bisa gitu? Karena kolom lainnya kategorikal atau objek seperti genre, title, atau country-nya itu tidak ada di dalam datasetnya. Datasetnya memang memfokuskan pada informasi tahun rilis sehingga datanya hanya ada rilis tahun yang numerik. Penjelasan grafiknya itu di sini. Ini histogram kiri menunjukkan distribusi tahun rilis dan film atau series. Terlihat bahwa data sangat terpusat pada tahun terakhir sekitar 2015 sampai 2020 dengan jumlah rilis meningkat tajam.
Distribusi ini tidak simetris sesuai dengan nilai skews, yaitu minus 345 negatif tajam. Box plot kanan menunjukkan persebaran rilis tahunnya. Ada banyak outlier dari sisi kiri tahun lama seperti 1920, 1930. Data sangat terkonsentrasi di tahun tersebut. Hasil yang ringkasannya adalah variabel numeriknya hanya tahun, penyebab kolom lainnya adalah non-numerik, distribusinya sangat miring skew minus 345. Polanya mayoritas rilis terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Tujuan visualisasinya untuk memahami pola distribusi outlier dalam variabel rilis. Di sini selanjutnya ada pada visualisasi data kategorikal faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana variabel kategorikal berperan dalam menggambarkan distribusi dan dominasi konten tayangan di platform Netflix dan TV shows. Kalau untuk ini penjelasannya diringkas aja kayak yang pertama di sini ada membuat layout figur dengan 2 baris dikali 2 kolom untuk menampung 4 grafik ukuran keseluruhan 10 kali 10. Selanjutnya ada memberi judul utama pada keseluruhan figur kayak seperti bar plot for all categorical variables in Netflix dataset. Selanjutnya di sini pada membuat bar plot pada posisi kiri atas baris 0 kolom 0. Itu fungsinya untuk memvisualisasikan jumlah masing-masing kategori di kolom type atau movie atau TV shows dan mengurutkan berdasarkan jumlah terbanyak. Selanjutnya ada membuat bar plot pada posisi kanan atas baris 0 kolom 1 itu fungsinya untuk memvisualisasikan jumlah masing-masing kategori rating dan diurutkan dari rating yang paling sering muncul ke yang paling jarang. Selanjutnya di sini ada akses 00.tickparams label rotation 90 derajat. Ini tuh penjelasannya untuk memutar label sumbu X pada grafik pertama atau type sebesar 90 derajat agar lebih mudah dibaca jika kategorinya banyak atau panjang. Selanjutnya untuk tabel 0, 1, dan 45 derajat rotasinya itu untuk memutar label sumbu X pada grafik kedua atau rating sebesar 45 derajat agar tidak saling berantakan atau tumpang tindih seperti itu. Dan yang terakhir ada perintah plt.show itu fungsinya untuk menampilkan seluruh plot sekaligus di layar. Di sini ada gambar grafiknya dan ini tuh grafik yang pertama itu ada type dan kedua itu rating. Kenapa di sini kita cuman ada hasil yang muncul tuh 2 grafik karena yang hanya bisa terbaca dan yang hasil grafiknya rapi itu hanya cuma type dan rating karena sisa data lainnya itu sisa variabelnya itu tidak bisa terbaca karena data yang dikeluarkan itu sangat banyak. Jadi kalau semisal dikeluarin di dalam grafiknya ini itu dia bakal kayak berantakan gitu hasilnya. Jadi kita cuma ngeluarin 2 variabel yaitu type dan rating. Kesimpulan, sebagai penutup, algoritma yang kami rancang bertujuan untuk menganalisis perbedaan dan pola yang muncul antara konten movie dan TV show di platform Netflix. Dari hasil analisis, kami menemukan bahwa meskipun konten film masih mendominasi, jumlah TV show terus meningkat dari tahun ke tahun. Selain itu, genre dan negara asal konten juga menunjukkan variasi yang menarik dan mencerminkan tren global dalam industri hiburan. Dengan algoritma ini, proses analisis data menjadi lebih terarah, cepat, dan bisa dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan berbasis data, khususnya untuk memahami minat penonton dan perkembangan konten di masa mendatang. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.